Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin abil qasimil mustafa Muhammad wa alihi at-tahirin siyama baqiyatullahi fil aradin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puji syukur kita panjatkan kepada junjungan alam, di mana kita bisa bertemu kembali dalam acara ziarah dan ngaji Kitab Uyun Akhbarur Ridha. Ziarah kita mendekat secara spiritual, kita mendekat secara hati kepada Imam Ridha alaihissalam, kita berdialog kepadanya, kita bertawasul kepadanya, kita memberikan salam kepadanya, dan mengaji kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperkaya ma'rifat kita. Kita ngaji kitab Uyun Akhbarur Ridha, kitab hadis tentang Imam Ridha alaihissalam yang dinukil oleh Syekh Saduq. Selawat beriring salam kita panjatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan banyaknya kita berselawat kepadanya dan kepada ahlul baitnya, semoga kita mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Insyaallah kelak di dunia kita mendapatkan jalan mereka, dan di akhirat kita mendapatkan syafaat dari beliau insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, tidak lagi memperpanjang muqaddimah saya, kita langsung saja ziarah karena kajian kita hadisnya mulai agak panjang-panjang. Mudah-mudahan dalam kajian ini nanti kita bisa kita bisa menyelesaikan hadis yang kita bahas. Baik, kita mulai saja ziarah kita. Sebagaimana biasa kita memulai dengan izin masuk. Izin masuk adalah izin terhubung dengan Imam Ridha alaihissalam. Walaupun kita tidak berada di haram Imam Ridha alaihissalam, akan tetapi kita berharap kita semua bisa terhubung dengan Imam Ridha alaihissalam. Dengan itu kita lanjutkan ziarah kita berikan salam, kita bertawasul, kita berselawat dengan doa-doa yang dianjurkan sebagaimana matannya, teksnya itu ada di depan kita semua. Baik, kita mulai saja dengan membaca doa izin masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini teksnya ada di depan kita semua, insya Allah bisa kita sama-sama kita baca. Allahumma inni waqaftu ala babin min abwabi buyuti nabi salawatuka alaihi wa ali wa qad mana'ta an-nasa yadkhulu illa bi'izni فقلت يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم اللهم إني أعتقد حرمة صاحب هذا المشهد الشريف في غيبته كما أعتقدها في حضرتي واعلموا أن رسولك وخلفاءك عليهم السلام أحياء عندك يرزقون يرون مقامي ويسمعون كلامي ويردون سلامي
وأنك هاجبت عن سمعي كلامه وفتحت باب فهمي بلذيذ مناجاته وإني أستأذنك يا ربي أولا وأستأذن رسولك صلى الله عليه وآله ثانيا وأستأذن خليفتك الإمام المفروض علي طاعته علي بن موسى الرضا عليه السلام والملائكة الموكلين بهذه البقعة المباركة الثالثة أدخل يا رسول الله أدخل يا حجة الله أدخل يا ملائكة الله المقربين المقيمين في هذا المشهد فأذن لي يا مولاي فأذن لي يا مولاي فأذن لي يا مولاي بالدخول أفضل ما أذنت لأحد من أوليائي فإن لم أكن أهلا لذلك فأنت أهل لذلك السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Itu tadi ziarah izin masuk kita. Semoga kita semua terhubung dengan Imam Ridha alaihissalam di hari Rabu ini, di hari ziarah ini. Perhatian Imam Ridha alaihissalam paling tidak melihat kita ada para pecintanya yang jauh yang tak bisa memijakkan kakinya di haramnya, yang tak bisa mengucapkan salam di salah satu pintu-pintu masuknya. Tapi ada para pecintanya insya Allah, yaitu kita semua, walaupun kita berada dari jarak yang jauh, kita masih senantiasa memberikan salam, dan semoga Imam Ridha alaihissalam melihat kita semua. Kita lanjutkan ziarah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa annahu sayyidul awwalin wal akhirin. وأنه سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وسيد خلقك أجمعين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عبدك وأخي رسولك الذي انتجبته بعلمك وجعلته هاديا لما شئت من خلقك والدليل على من بعثته برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك والمهيمن على ذلك كله والسلام عليه ورحمة الله وبركاته اللهم صل على فاطمة بنت نبيك وزوجتي وليك وأم سبطين الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة الطهرة الطاهرة المطهرة التقية النقية الردية الزكية سيدة نساء أهل الجنة أجمعين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره اللهم صل على الحسن والحسين سبطا نبيك وسيد شباب أهل الجنة القائمين في خلقك
والدليلين على من بعثت برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك. اللهم صل على علي بن الحسين عبدك القائم في خلقك والدليل على من بعثت برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك سيد العابدين. اللهم صل على محمد بن علي عبدك وخليفتك في أرضك باكر علم النبيين. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق عبدك وولي دينك وحجتك على خلقك أجمعين الصادق البار. اللهم صل على موسى بن جعفر عبدك الصالح ولسانك في خلقك الناتك بحكمك والحجة على بريتك. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى عبدك وولي دينك القائم بعدلك والداعي إلى دينك ودين آبائه الصادقين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على محمد بن علي عبدك ووليك القائم بأمرك والداعي إلى سبيلك. اللهم صل على علي بن محمد عبدك وولي دينك. اللهم صل على الحسن بن علي العامل بأمرك القائم في خلقك وحجتك المعدي عن نبيك وشاهدك على خلقك المخصوص بكرامتك الداعي إلى طاعتك وطاعة رسولك صلواتك عليهم أجمعين. اللهم صل على حجتك ووليك القائم في خلقك صلاة تامة نامية باقية تعجل بها فرجا وتنصر بها وتجعلنا معه في الدنيا والآخرة. اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وأوالي وليهم وأعادي عدوهم وارزقني بهم خير الدنيا والآخرة واصرف عني بهم شر الدنيا والآخرة وأهوال يوم القيامة. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض. السلام عليك يا عمود الدين. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث إسماعيل ذبيح الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد رسول الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين علي ولي الله ووسي رسول رب العالمين. السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء. السلام عليك يا وارث الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. السلام عليك يا وارث علي بن الحسين زين علي
السلام عليك يا وارث علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا وارث محمد بن علي باكر علم الأولين والآخرين. السلام عليك يا وارث جعفر بن محمد الصادق البار. السلام عليك يا وارث موسى بن جعفر. السلام عليك أيها الصديق الشهيد. السلام عليك أيها الوصي البر التقي. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله حتى أتاك اليقين. السلام عليك يا أبا الحسن ورحمة الله وبركاته. اللهم إليك صمدت من أرضي وقطعت البلاد رجاء رحمتك، فلا تخيبني ولا تردني بغير قضاء حاجاتي. وارحم تقلبي على قبر ابن أخي رسولك صلواتك عليه وآله. بأبي أنت وأمي يا مولاي، أتيتك زائرا وافدا عائذا مما جنيت على نفسي واحتطبت على ظهري، وكل شافعا إلى الله يوم فقري وفاقتي. فلك إن الله مقام محمود وأنت إنه وجيه. اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وبولاياتهم، أتولى آخرهم بما توليت به أولهم، وأبرأ من كل ولية دونهم. اللهم لعن الذين بدلوا نعمتك واتهموا نبيك وجهدوا بآياتك وسخروا بإمامك وهملوا الناس على أكتاف آل محمد. اللهم إني أتقرب إليك باللعنة عليهم والبراءة منهم في الدنيا والآخرة يا رحمن. صلى الله عليك يا أبا الحسن. صلى الله على روحك وبدانك. صبرت وأنت الصادق المصدق. قتل الله من قتلك بالأيدي والألسن. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Bapak Ibu sekalian, itu tadi ziarah kita, ziarah yang diajarkan kepada kita ketika kita berada di haram Imam Ridho alaihissalam. Sekarang saatnya Bapak Ibu sekalian kita berziarah, kita memanggil Imam Ridho alaihissalam sesuai dengan bahasa kita, bahasa hati kita, bahasa ibu kita. Sampaikan hajat kita, apa menjadi kebutuhan kita, sampaikan. Walaupun Imam Ridho alaihissalam ketika kita sudah terhubung dengan Imam Ridho alaihissalam, Imam melihat apa kondisi kita. Bahkan kondisi dari bagian terdalam dari jiwa kita, apa yang ada dalam hati kita, apa yang kita sembunyikan, apa yang kita ingin ungkapkan. Imam melihat, akan tetapi tidak apa-apa, kita ucapkan saja apa menjadi kebutuhan kita. Semoga dengan kita sampaikan, semoga dengan kita ucapkan itu memberikan kita mendapatkan semua hajat yang kita butuhkan atau kita mendapatkan ketenangan. Kenapa? Karena hajat kita telah kita sampaikan dan kita yakin bahwa apa yang telah kita sampaikan itu pasti didengar, dan apa yang uh, apa namanya ketika kita sudah sampaikan dan kita didengar, terkabul atau tidak terkabulnya hajat tersebut itu pasti semuanya adalah sesuai dengan kebutuhan kita dan kebaikan kita semua, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan Bapak Ibu sekalian.
Tidak lupa Bapak Ibu sekalian, kita doakan buat seluruh orang yang ada di rumah kita, suami, istri, anak-anak kita, orang tua kita, entah pun mereka masih hidup ataupun telah tiada, doa kita selalu untuk mereka. Tetangga-tetangga kita, tetangga-tetangga yang baik terhadap kita, yang tidak pernah mengganggu kita, doa kita juga untuk mereka, para pecinta Ahlul Bait dimanapun mereka berada, entah juga mereka masih hidup ataupun telah tiada. Doa kita semua, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan rezeki mereka dan melapangkan alam barzakh bagi mereka di alam sana. Doa kita juga buat para pejuang, semoga mereka dimenangkan, dan buat mereka yang telah syahid, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat mereka. Doa kita buat seluruh bangsa-bangsa yang sedang tertindas, terkhusus Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memenangkan mereka dan menjadikan mereka bangsa yang merdeka. Doa kita buat Sayyid Ali Khamenei, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur buat beliau, memberikan beliau kesehatan, memberikan petunjuk terhadap persoalan-persoalan yang ia hadapi sebagai seorang pemimpin pada saat ini. Dan doa kita juga, doa senantiasa yang tidak pernah kita lupakan untuk keselamatan Shahibul Amr wa Zaman. Kita sama-sama membacakan Allahumma kulli walikal hujatil hasan. Walaupun kita berziarah kepada Imam Ridha alaihissalam, tetapi salah satu poin yang paling penting dalam ziarah kita tidak lain untuk Shahibul Amr wa Zaman, Imam Mahdi ajalallahu ta'ala farajah. Sama-sama Bapak Ibu sekalian kita bacakan Allahumma kulli walikal hujatil hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli wali al-hujjati banil hasan. Salawatuka alaihi wa ala abai في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك ya arhamar rahimin. Akan kita tutup ziarah kita itu dengan selawat khasa Imam Ridha alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Ali ibn Musa al-Murtada al-Imam at-Taqi naki وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Bapak Ibu sekalian, itu tadi ziarah kita. Semoga ziarah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita mendapatkan ganjaran, mendapatkan pahala sebagaimana orang-orang yang berziarah ke Imam Ridha alaihissalam, berziarah dengan ma'rifat, berziarah dengan hak, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masuk saja pada kajian kita. Dalam minggu yang lalu kita sudah masuk ke bab 7, hadis ke-9. Nah, hadis ini berkenaan tentang pertemuan Imam Musa Kazim alaihissalam dengan khalifah zaman pada saat itu, yaitu Harun ar-Rasyid. Nah,
terjadi dialog antara khalifah dengan Imam Musa Kazim alaihissalam. Dalam dialog itu Harun ar-Rasyid ingin mendengar sendiri bagaimana posisi mereka, tetapi itu di depan Harun ar-Rasyid. Karena Harun ar-Rasyid juga telah mendapatkan banyak informasi bagaimana tentang pertumbuhan para pecinta Ahlul Bait, orang-orang Syiah, dan bagaimana pandangan mereka terhadap Ahlul Bait salamullah alaih. Siapa Ahlul Bait yang mereka maksud, dan Harun ar-Rasyid telah mengetahui itu. Akan tetapi sekali ini dia ingin tahu bagaimana jawaban Imam Musa Kazim alaihissalam. Dan sebagaimana saya katakan bahwa Imam menjawab dengan sebaik-baiknya jawaban, yang dimana ia pun tidak bisa menolak terhadap jawaban yang diberikan oleh Imam Musa Kazim alaihissalam. Baik, kemarin sudah sampai kepada pertanyaan Harun ar-Rasyid. Mungkin nanya tentang beberapa perkara yang berjolak di dalam dadaku yang belum pernah aku tanyakan kepadamu. Fa in anta ajabtani anha khallaitu anka walam aqbal qaulan ahadin fika. Jadi kalau sudah kau jawab katanya, maka aku tidak akan membebaskanmu dan aku tidak akan menerima perkataan siapapun tentang dirimu. Waqad balagani annaka lam takdzib qattu fasduqni amma as'aluka mimma fi qalbi, dan sungguh telah sampai kepadaku berita bahwa engkau tidak pernah berdusta sekalipun, maka jujurlah kepadaku tentang apa yang akan aku tanyakan kepadamu dari apa yang ada di dalam hatimu. Ini semua sudah kita baca kemarin. Faqultu maka na ilmu indi fa inni mukhbiruka in anta ammantani, kata Imam. Maka aku berkata, itu Imam maksudnya, apa yang aku ketahui akan kusampaikan kepadamu jika engkau memberiku jaminan keamanan. Faqala laka aman inna sadaqatani wa tarakata taqiyata allati tu'rafuna biha ma'asyara bani Fatimah. Jadi bahkan konsep taqiyah bagi orang-orang Syiah pada saat itu juga sudah dipahami. Jadi dia ingin benar-benar Imam mencoba untuk memberikan pendapatnya tanpa taqiyah. Fakultu is'al ya Amirul Mukminin amma syi'ta. Maka aku berkata, tanyalah wahai Amirul Mukminin apa yang kau kehendaki. Qala akhbirni lima faddiltum alaina wa nahnu fi syajaratin wahidatin wa banu Abdul Muthalib wa nahnu wa antum wahid. Ini adalah pertanyaan pertama dari khalifah pada saat itu. Khalifah berkata, beritahukan kepadaku mengapa kalian Ahlul Bait dilebihkan atas kami, padahal kita berasal dari pohon atau nasab yang sama. Kita semua adalah keturunan Abdul Muthalib. Kita dan kalian sama. Jadi ini juga sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa pada masa kekhalifahan Bani Umayyah, seluruh lini, masyarakat itu bergerak dengan satu syiar, yaitu Ar-Ridha Ali Muhammad. Semua menganggap bahwa Bani Umayyah harus dilengsarkan dan kepemimpinan harus dikembalikan kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah hal yang sangat melatar belakangi runtuhnya Bani Umayyah setelah peristiwa-peristiwa yang istilahnya peristiwa-peristiwa yang begitu kelam untuk Ahlul Bait salamullah alaih, terkhusus pada peristiwa Asyura di Karbala, yang semuanya itu memahami hal tersebut sehingga mereka sehingga masalah ini menjadi latar belakang kehancuran dari Bani Umayyah. Dan tema yang dipakai, kampanye yang dipakai, syiar yang dipakai adalah keridhaan Ali Muhammad.
dan Bani Abbas itu mengambil peran ini, dan mereka menganggap setelah runtuhnya Bani Umayyah bahwa mereka lah yang berhak untuk menjadi penguasa Islam setelah Bani Umayyah, dan mereka lah menganggap bahwa mereka lah adalah Ridho Ali Muhammad itu adalah pada kekuasaan mereka Bani Abbas, di mana mereka sudah mengklaim bahwa Rasulullah SAW hanya diwariskan kepada paman yang pada saat itu masih hidup adalah Abbas, dan pada zamannya mereka menganggap bahwa kekuasaan itu hanya berhak di tangan mereka. Nah, inna banul Abbas wa antum wuldu Abi Thalib wa huma amma Rasulillah wa qarabatuhuma minhu sawa. Ini masih muqaddimah dari pembahasan dari Harun ar-Rasyid. Kami adalah keturunan Abbas, sedangkan kalian adalah keturunan Abu Thalib. Bayangkan, dipersepsikan pada saat itu Imam Hasan, Imam Husain dan keturunan mereka itu tidak keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi keturunan dari Ali bin Abi Thalib. Jadi rangkaian akar pohon silsilahnya itu bertemu pada paman, yaitu dari Abbas dan dari Abu Thalib. Nah, fakultu nahnu akrab, kata si khalifah, fakultu nahnu akrab, maka aku berkata kami lebih dekat kepada Rasulullah SAW. Jadi ketika dia katakan bahwa saya Harun ar-Rasyid adalah keturunan dari Abbas, sedangkan engkau wahai Imam Musa Kazim alaihissalam adalah keturunan dari Abu Thalib. Nah, di antara keturunan dari Abu Thalib dan klaim mereka bahwa kami lebih dekat. Qala wa kaifa dzalik? Ia berkata, bagaimana bisa demikian? Kata Imam kata khalifah, bagaimana bisa demikian? Kenapa bisa yang dikenal sebagai Ahlul Bait itu kalian, bukan kami? Padahal kami keluarga Abbas itu lebih dekat daripada kalian. Jadi dalam dialog ini Imam Musa Kazim sebagai keturunan Fatimah itu dia hapus. Kenapa? Karena keturunan dalam Islam itu adalah keturunan melalui ayah. Jadi dia menganggap, Harun ar-Rasyid menganggap bahwa Imam Musa Kazim alaihissalam adalah keturunan Ali bin Abi Thalib dari Abu Thalib. Qultu li anna Abdullah wa Abu Thalib li abin wa ummi wa abukumul Abbas laisa huwa min ummi Abdillah wala min ummi Abi Thalib. Inilah bijaknya Imam Musa Kazim alaihissalam. Apa yang dijawab oleh Imam Musa Kazim alaihissalam? Aku berkata, yaitu maksudnya Imam Musa Kazim alaihissalam, karena Abdullah ayah Nabi dan Abu Thalib berasal dari satu ayah, kata Imam Musa Kazim alaihissalam, dan satu ibu, sedangkan ayahmu, itu maksudnya Abbas, tidak berasal dari ibu yang sama dengan Abdullah maupun ibu yang sama dengan Abu Thalib. Nah, jadi seandainya dia melihat kedekatan itu dari sisi warisan, dan Imam Musa Kazim alaihissalam hari ini menggunakan seninya, bahwa kedekatan di situ Imam tidak ingin menunjukkan Imam ingin menunjukkan ada narasi lain, sebuah kedekatan dalam kekeluargaan Ahlul Bait salamullah alaih. Kalau seandainya Harun ar-Rasyid memulai pendekatan dari Abbas dan Abu Thalib, ternyata Imam Musa Kazim alaihissalam memberikan jawaban yang cukup indah, bahwa Abu Thalib dan Abdullah, yaitu ayahanda Rasulullah SAW, dari satu ayah yang sama-sama itu Abdul Muthalib, dan sama-sama satu ibu. Sedangkan Abbas yang juga adalah anaknya Abdul Muthalib, tetapi melalui ibunda yang berbeda. Jadi istilahnya kekentalan darah darah Abu Thalib dengan darah Abbas, darah Abu Thalib dengan darah Abbas lebih kental darah
Abu Thalib dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada Abbas dengan Rasulullah dengan Abdullah. Nah, kira-kira begitu. Qala falima da'aitum annakum waristumun nabi. Baik, lalu mengapa kalian mengklaim bahwa kalian mewarisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi dengan jawaban Imam Musa Kazim alaihissalam masih belum membuat connect, belum nyambung bagi Harun Ar-Rasyid. Wal ammu yahjubu ibnu am, katanya. Ini dia ingin mengatakan bahwa padahal paman atau am menghalangi hak waris anak paman. Dia masuk kepada konsep warisan. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, dalam konsep mereka bahwa warisan itu akan jatuh kepada siapa? Kepada anak Rasul yang laki-laki. Akan tetapi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki anak laki-laki, maka hak warisnya itu akan jatuh kepada siapa? Kepada pamannya, kepada paman. Atau semestinya ke ayah dulu kan, dari Rasul itu ke ayah ke atas. Tapi kita tahu semua bahwa Rasulullah ke atas itu sudah tiada. Jadi siapa yang tersisa? Yang tersisa adalah pamannya. Nah, pamannya pada saat itu Abu Thalib itu sudah tidak ada paman yang tersisa kecuali Abbas. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya Abbaslah sebagai pewaris laki-laki yang masih bertahan pada saat itu. Dan Ali bin Abi Thalib sebagai anak dari paman Rasul juga, dia sudah tidak lagi mendapatkan hak warisan. Kenapa tidak lagi mendapatkan hak warisan? Karena sudah ada Abbas yang Abbas sebagai hak yang paling atas. Tetapi seandainya pada saat itu Abbas sudah tiada, maka yang menjadi pemilik hak pewaris itu adalah seluruh anak paman yang ada. Ya, termasuklah anak-anaknya Abbas dan termasuk anak-anaknya Abu Thalib dan anak-anak paman Rasulullah SAW yang lainnya. Wal am yahjubu ibnul am, padahal paman menghalangi hak waris anak paman. Maksudnya adalah hak waris Ali bin Abi Thalib itu terputus. Karena apa? Karena masih ada am, itu pamannya. Ya, siapa pamannya? Yang bernama Abbas. Wa qubida Rasulullah wa qad tufiya Abu Thalib qablah. Sementara Rasulullah SAW wafat dan Abu Thalib telah wafat sebelum beliau. Oleh sebab itu hanya ada Abbas Amuhai, dan Abbaslah sebagai paman yang masih hidup pada saat itu. Jadi dia mengklaim bahwa dari sisi hukum waris ini maka hak suruh kekuasaan warisan itu jatuh kepada Abbas. Fakultu lahu in ra'a amirul mu'minin ayyufiyani min hazil mas'alati wa yas'alani an kulli babin siwahu yuridu. Maka aku berkata, yaitu Imam, jika Amirul Mukminin berkenan, bebaskan aku dari pertanyaan ini dan menanyakan kepadaku tentang perkara apapun selain yang ia kehendaki. Ini adalah satu seni Imam lagi. Imam seolah-olah menunjukkan kepada Harun bahwa dia sedang terpojok. Sehingga apa? Sehingga memaksa khalifah untuk tidak mempertanyakan perkara ini. Faqala la au tujiba. Terus khalifah berkata, tidak, kecuali engkau harus menjawabnya. Fakultu fa'aminni. Maka aku berkata, kalau begitu berilah aku jaminan keamanan. Sebenarnya pertanyaan jaminan keamanan tidak memiliki arti, karena penguasa dengan hak keegoisannya dia bisa melakukan apapun yang ingin ia katakan, yang ingin ia lakukan. Faqala qad amantuka qabla al-kalam. Maka ia berkata, sungguh aku telah memberikanmu jaminan keamanan sebelum pembicaraan ini. Dan ini merupakan nanti sebuah kebohongan, karena setelah pernyataan ini nantinya maka imam pun kembali dipenjarakan sehingga akhir syahidnya. Fakultu inna fi qauli Ali bin Abi Thalib annahu laisa ma'a wuldi sulbi dzakaran kana aw unsa li ahadin sahmun illa li abawaini zauji wa zaujah. Maka aku berkata, sesungguhnya
menurut perkataan Ali bin Abi Thalib alaihissalam, tidak ada seorang pun yang mendapat bagian warisan apabila ada anak kandung, baik laki-laki maupun perempuan, kecuali kedua orang tua serta suami dan istri. Jadi ketika ada anak laki-laki dan perempuan, itu mendapatkan hak sebenarnya. Makanya kita sebagai orang Syiah juga menganggap bahwa warisan itu juga jatuh kepada anak perempuan. Jadi kalau seandainya anak perempuan satu-satu, maka seluruh harta warisan dalam hukum fikih kita juga turun kepada anak perempuan. Walam yasbut lil am ma'al wuldi sulbi mirasun walam yantik fil kitab. Dan Imam ingin menunjukkan bahwa dalilnya ada bahwa anak perempuan itu juga sebenarnya mewariskan, dan tidaklah ditetapkan bagi paman am warisan selama masih ada anak kandung, dan kitab Al-Qur'an pun tidak menyebutkannya, kata Harun ar-Rasyid, illa anna Taiman wa Adiyan wa Bani Umayyah qalul am walidun ra'yan minhum bila hakikatin wala asarin an Rasul. Hanya saja kabilah Taim bin Adi dari Banu Umayyah mengatakan paman adalah seperti ayah, sekedar pendapat dari mereka tanpa dasar nyata dan tanpa riwayat dari Rasulullah SAW. Jadi sebenarnya akar dari mengatakan bahwa paman mendapatkan harta warisan itu bukan pernyataan yang memiliki dalil yang kuat dalam pandangan ini. Tapi dalam pandangan ini semua turun dari persepsi dari Bani Umayyah. Jadi ini adalah warisan Bani Umayyah yang mengatakan paman masih bisa mendapatkan warisan kalau seandainya ada anak perempuan, seperti itu. Ini adalah pandangan dari Bani Umayyah yang dicaplok oleh Bani Abbasiyah pada saat itu. Wa man qala bi qaulin Ali minal ulama faqadayahum khilafun qadaya haula. Dan dijawab lagi sama Harun, dan para ulama yang mengikuti pendapat Ali alaihissalam atau keputusan-keputusan hukum mereka berbeda dengan keputusan orang-orang itu. Jadi pandangan Ali itu berbeda dengan pandangan ulama yang ada pada saat ini. Jadi kalau kita juga mendapatkan mempelajari hukum waris di Ahlus Sunnah, maka paman itu mendapatkan asobahnya ketika anak cuma satu perempuan. Hadza Nuh bin Darraj yaqul fi hadhil mas'alati biqauli Ali alaihissalam wa qad hakama bi. Ini adalah contoh Nuh bin Darraj. Ia berpendapat dalam masalah ini dengan pendapat Ali. Akan tapi masih ada pada saat itu ulama yang berpendapat sesuai dengan pendapat Ali, dan ia telah memutuskan perkara dengan hukum tersebut. Wa qad wallahu amirul mu'minin al-Misrainil Kufah wal Basrah wa qad qada bihi fa unhiya ila amiril mu'minin, dan amiril mu'minin itu Harun ar-Rasyid telah mengangkatnya sebagai hakim di dua negeri itu Kufah dan Basrah. Nah, Nuh bin Darraj ini sudah menjadi qadhi pada saat itu dan telah memutuskan perkara dengan hukum tersebut. Lalu hal itu sampai kepada amiril mu'minin, yakni sampai terdengar olehmu. Fa amara bi ihdarihi wa ihdari man yaqulu bi khilafi qawlihi minhum Sufyanus Tsauri wa Ibrahim al-Madani wal Fuzailu bin Iyad. Maka ia Amirul Mukminin memerintahkan agar Nuh bin Darraj dihadirkan. Jadi dipanggil Nuh bin Darraj dan juga dihadirkan orang-orang yang berpendapat berbeda. Siapa yang berpendapat berbeda? Yang berpendapat bahwa ketika ada anak perempuan maka paman itu bisa mendapatkan warisannya, yaitu Sufyan al-Tsauri wa Ibrahim al-Madani dan Al-Fudail bin Iyad. Makanya persoalan fikih ini adalah persoalan yang sangat penting. Fasyahidu annahu qaulu Ali alaihissalam fi hazil mas'alah. Mereka bersaksi bahwa pendapat ia memang merupakan pendapat Ali alaihissalam. Jadi pandangan dari Nuh tadi itu adalah pendapat dari Ali bin Abi Thalib. Faqala lahum fima ablaghani ba'dul ulama min ahlil Hijaz falima la tuftuna bihi wa qad qada bihi Nuh bin Darraj. Maka ia berkata kepada mereka, bagaimana telah disampaikan kepadaku oleh sebagian ulama dari penduduk Hijaz. Kalau begitu mengapa kalian tidak berfatwa
dengan pendapat itu, padahal Nuh bin Darraj telah memutuskan hukum dengannya. Faqalu jasara Nuh wa jabunna. Mereka menjawab, Nuh berani, sedangkan kami pengecut. Kita tahu bahwa kekuasaan Islam telah bertahun-tahun dipegang oleh Bani Umayyah. Oleh sebab itu, seluruh hukum bisa dilaksanakan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh kekuasaan Bani Umayyah. Makanya terkadang kita memiliki perbedaan pendapat, itu terkadang karena terjadinya beberapa kekuasaan yang pasti kenapa konflik sebenarnya sangat mudah dipahami bahwa ketika ada konflik ada perdebatan, ada persoalan di situ. Dan salah satu persoalan-persoalannya adalah persoalan-persoalan fikih yang dimana awal mulanya mungkin 1-2 persoalan, tetapi dengan berpanjangnya zaman terjadi banyak perbedaan dan perbedaan antara pandangan. Waqad amda Amirul Mukminin qadiyatan yaqulu qudama'ul ammah anin nabi annahu qala aliyu aqdakum. Tapi dalam kalimat yang sebelumnya juga kita menunjukkan bahwa banyaknya ulama semua mereka tunduk kepada kekuasaan. Bani Umayyah berkuasa tidak pada wilayah yang kecil, tetapi Bani Umayyah berkuasa seluruh tanah muslim dikuasai oleh Bani Umayyah. Dan mereka semua mengkontrol ulama-ulama dan mengkontrol orang-orang yang memberikan fatwa. Oleh sebab itu banyak ulama-ulama yang hidup itu berdasarkan kepentingan dari penguasa. Dan sungguh Amir al-Mu'minin alaihissalam telah menetapkan sesuatu keputusan hukum. Orang yang dahulu dari kalangan umum yaitu ahli sunnah meriwayatkan Nabi SAW bersabda, Ali adalah orang yang paling ahli di antara kalian dan urusan hukum. Jadi persoalan keilmuan itu disinggung oleh Imam Musa Kazim alaihissalam bahwa pada masa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib tidak ada yang lebih paham hukum selain dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Dan Nuh tadi dia mengambil berdasarkan fatwa dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib tentang hukum waris. Wa kadzalika qala Umar bin Khattab Ali aqdana. Dan Imam juga menyinggung bagaimana keutamaan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dalam perkataan-perkataan khalifah kedua pada saat itu Umar bin Khattab. Dan demikian pula Umar bin Khattab berkata, Ali adalah orang yang paling ahli hukum di antara kita. Dan ini adalah persoalan yang tidak bisa diingkari. Wa huwa ismun jami'un li'anna jami'u ma madaha bihin nabi sallallahu alaihi wa alihi ashabahu minal qiraati wal faraidi wal ilmi dakhilun fil qada. Dan sebutan itu kemuliaan itu adalah nama yang mencakup banyak makna, karena seluruh keutamaan yang Nabi SAW sebutkan untuk para sahabatnya, baik dalam hal bacaan Quran, ilmu waris, maupun pengetahuan lainnya, semuanya termasuk dalam bidang hukum qadha. Jadi itu semua meletakkan bahwa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dalam hukum qadha itu dengan seluruh ilmu, menguasai ilmu itu, paling paham itu, jadi memposisikan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib sebagai alim dari segala macam ilmu. Qala zidni ya Musa. Terus Khalifah berkata, ya udah coba jelaskan lagi wahai Musa. Qultul majalisu bil amanat wal khassatu majlisuka. Aku berkata majelis-majelis itu adalah amanah, rahasia. Terlebih lagi majelis ini. Faqala la ba's alaik. Jadi seolah-olah Harun al-Rashid ingin mencongkel seluruh rahasia bagaimana keutamaan dari Ahlul Bait terhadap mereka. Walaupun ini sudah dibahas secara ilmiah, dan bayangkan imam di sini tidak berdasarkan pendapatnya, tetapi dia berbicara sesuai dengan konteks pada saat itu. Ada Nuh pada saat itu yang berfatwa sebagaimana fatwa Ali, dan dan ada orang-orang juga mengakui hal yang sama sebagaimana. Itulah keutamaan
kehebatan Imam Musa Kazim alaihissalam. Fakultu inan nabi lam yuwarris man lam yuhajir wala asbata lahu walayatan hatta yuhajir. Imam berkata lagi, tadi Imam sudah menggunakan kaidah ilmiah. Dia menggunakan orang-orang yang istilahnya para ahli pada zaman itu, walaupun sebenarnya Imam Musa Kazim alaihissalam itu adalah seorang ahli, tetapi dia tidak menunjukkan bahwa ini kataku, karena kalau dia katakan bahwa pendapatku adalah pendapat Ali, maka itu juga menjadi perdebatan. Sehingga tetapi Imam mampu menunjukkan bahwa pendapatku ini juga dipakai oleh fuqaha yang ada pada zaman itu. Itu dalil ilmiah yang pertama. Bisa dibilang ini adalah dalil yang kedua. Ini adalah pendapat dari Imam Musa Kazim alaihissalam. Sungguh Nabi tidak mewariskan kepada orang yang belum berhijrah, dan beliau juga tidak menetapkan baginya hak wilayah, hak persaudaraan atau perlindungan atau imamah, tergantung maknanya, al-wilayah, sampai ia berhijrah. Ini kata Imam Musa Kazim. Faqala ma hujjatuka fih. Ia berkata, apa dalilmu? Nah, disinilah Imam Musa Kazim alaihissalam menggunakan ayat Al-Quran. Fakultu qaulullahi ta'ala walladzina amanu walam yuhajiru malakum min wilayati min syai'in hatta yuhajiru. Aku berkata, dalilku adalah firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, tidak ada bagi kalian sedikit pun hak wilayah. Wilayah itu adalah bisa dijadikan kepemimpinan, bisa dijadikan kedekatan, persahabatan, ketemanan terhadap mereka sampai mereka berhijrah. Jadi dari rendah-rendahnya, kalau seandainya wilayah itu teman, maka Abbas itu tidak. Nah, ini dalilnya. Wa inna amil Abbas lam yuhajir. Jadi dan sesungguhnya pamanku Abbas belum pernah berhijrah. Itulah jawaban dari Imam Musa Kazim alaihissalam. Faqala li as'aluka ya Musa, maka ia berkata kepadamu, aku ingin bertanya kepadamu wahai Musa, hal aftaita bidzalika ahadan min a'daina am akhbarta ahadan minal fuqaha'i fiha hazil mas'alati bi syai'in. Apakah engkau pernah memberi fatwa seperti itu kepada salah seorang dari musuh-musuh kami, atau pernah memberitahu salah seorang fuqaha ahli fikih tentang masalah ini sedikit pun? Bayangkan, sebenarnya Harun sudah menjadi ketakutan di sini. Apakah narasi ini telah diketahui orang atau tidak? Kan seperti itu. Jadi Imam sudah memberikan dua narasi. Mungkin narasi pertama tidak terlalu kuat. Sebenarnya narasi pertama juga sudah cukup kuat, tetapi narasi kedua ini telah istilahnya menggosongkan, menghancurkan pendapat dari kekuasaan Bani Abbasiyah. Fakultu Allahumma la wa ma sa'alani anha illa amiril mu'minin. Dan Imam berkata, demi Allah tidak ada orang pun yang menanyakannya kepadaku selain amiril mu'minin. Summa qala lima jawaztum lil ammati wal khassa an yansubukum ila rasulillah wa yaqulu lakum ya bani Rasulillah. Kemudian ia berkata, mengapa kalian membolehkan? Ini sebenarnya pertanyaan lain lagi, tapi pertanyaan sebelumnya itu sudah merupakan sebuah ketakutan bagi Harun ar-Rasyid. Tetapi dia masuk ke pertanyaan lain lagi. Kemudian ia berkata, mengapa kalian, mungkin satu pertanyaan ini bisa diselesaikan, mengapa kalian memperbolehkan orang awam maupun kalangan khusus menisbatkan kalian kepada Rasulullah SAW? Dan mereka berkata, wahai anak-anak Rasulullah. Jadi kita mengetahui bahwa keturunan Imam Hasan dan Imam Husain itu disebutkan oleh orang awam sebagai putra Rasulullah, yabna Rasulullah. Jadi orang-orang memanggil yabna Rasulullah. Jadi dan itu merupakan kemuliaan. Sehingga apa? Sehingga citra yang tampil pada saat itu bahwa putra Rasulullah itu adalah keturunan Imam Hasan dan Imam Husain. Sedangkan kekuasaan khalifah itu di tangan mereka. Dan mereka mengambil kekuasaan kekhalifahan Bani Abbasiyah karena mereka menganggap bahwa mereka adalah pewaris dari Rasulullah SAW yang sah. Wa antum banu Ali wa innama yunsabul
mar'u ila abih wa Fatimah innama hiya wi'aun. Padahal kalian adalah anak-anak Ali dan seseorang itu dinisbatkan kepada ayahnya. Adapun Fatimah hanyalah wadah tempat lahir keturunan. Dan di sini mereka juga ingin membungkam Imam Musa Kazim alaihissalam bukan sebagai putra Rasulullah sebagaimana narasi yang telah berkembang pada saat itu. Jadi narasi bahwa Amirul Mukminin, bahwa keluarga Imam Hasan dan Imam Husain sebagai putra Rasulullah itu sudah berkembang pada saat itu, dan ini merupakan ketakutan bagi Khalifah Bani Abbasiyah yang berkuasa pada saat itu. Wan nabi jaddukum min kibali ummikum, dan nabi hanyalah kakek kalian dari jalur ibu. Oke, kalian cucunya, tapi bukan cucu jalur ayah, sehingga kalian tidak punya hak untuk mengatakan putra Rasulullah SAW. Itu adalah perkataan dari Harun ar-Rasyid. Fakultu ya Amirul Mukminin, lau annan nabi nusira fa khataba ilaika karimataka hal kunta tajibu. Ini kita melihat jawaban dari imam yang sangat keren. Wahai Amirul Mukminin, seandainya Nabi dibangkitkan kembali lalu meminang putrimu, apakah engkau menerimanya? Jadi benar-benar jawaban yang cukup memukul pada saat itu. Faqala subhanallah walima la ujibu bal aftakhiru alal arab wal ajam wa quraisyin bidzalik. Ia berkata, maha suci Allah, mengapa aku tidak menerimanya? Iya, karena Rasulullah SAW berhak menerima anak pamannya, bahkan keturunan anak pamannya. Jadi kita bisa menikah dengan sepupu kita, kan begitu. Nah, sedangkan dan Rasulullah SAW dengan anak-anaknya Abbas, atau bahkan lebih rendah lagi daripada anak Abbas, adalah putri-putri yang dapat dinikahi oleh Rasulullah SAW. Maha suci, mengapa aku tidak menerimanya? Bahkan aku berbangga atas bangsa Arab, non-Arab, dan Quraisy karena hal itu. Karena anaknya dinikahi oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah secara hukum berhak untuk bisa untuk menikahinya. Fakultu lahu lakinnahu la yakhtubu ilayya wala uzawwiju. Aku berkata, namun beliau Rasul tidak akan meminang anakku. Meminangku maksudnya meminang anakku. Dan aku pun tidak akan menikahkan beliau dengan putriku. Karena walaupun dia dari ibu, akan tetapi tetap memiliki status cucu dari Rasulullah SAW. Sehingga apa? Sehingga Rasulullah tidak mungkin menikahkan, meminangnya, dan tidak mungkin imam menerima pinangan itu. Faqala walima, ia berkata mengapa? Sebenarnya sudah diketahui. Fakultu li'annahu waladani walam yalidka, karena beliau telah menurunkanku, jadi aku keturunannya, sedangkan engkau bukan keturunannya. Jadi aku tidak mungkin dilamar, tetapi engkau mungkin untuk dilamar. Jadi sebenarnya ini sudah bisa menunjukkan bahwa imam sah untuk dikatakan sebagai putra Rasulullah SAW. Faqala ahsanta ya Musa, maka ia berkata, engkau telah menjawab dengan baik ya wahai Musa. Waktu kita sudah habis, Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita pada persoalan berikutnya. Baik, untuk sampai di sini, sebelum kita tutup, kira-kira ada hal yang ingin didiskusikan? Kalau ada, silahkan. Kalau tidak ada, akan kita akhiri. Baik, kalau tidak ada, terima kasih Bapak Ibu sekalian, para peziarah sekalian, telah menemani saya ziarah. Insya Allah ziarah kita semua diterima, dan kita juga mendapatkan pahala atas kajian kita ini, dan mendapatkan keberkahan dari membahas hadis-hadis Rasulullah SAW. Semoga kebaikan itu semua termaktub, tertulis buat kita semua dan keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup. Mohon maaf kalau ada
hal-hal yang salah saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala nabi wa alihi. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Ibu. Ya. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khairan katsir, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon pamit, Ustaz. Sama-sama juga Pak Ahmad.